Assalamualaikum, selamat siang, kembali lagi di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga saja di kesempatan siang kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan siang kali ini pada tanggal 13 September 2021 kita akan bersama-sama memantau dari progres apa saja yang masih terus dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Kita langsung saja perhatikan di bagian sisi sebelah kiri yang langsung terhubung ke Outer Surface Road. Di sana adalah jalur Westgate atau jalur pintu masuk sebelah barat nantinya untuk para penonton maupun wisatawan yang akan berkunjung ke sirkuit Mandalika. Seperti yang kita lihat di sana, untuk pengerjaan masih terus dilakukan di penyambungan supaya bisa terselesaikan ya. Dan kita akan upload pelintasan pada hari ini buat kalian semua untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian sejauh ini yang didapatkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini. Ya, kita langsung saja untuk melihat aktivitas yang masih terus dilakukan di bagian sebelah kiri trek lurus, yaitu penyempurnaan untuk di bagian area grass atau rumput. Di sini masih terus dilakukan untuk perapian. Begitu juga di bagian drainase yang ada di tengah tersebut ya, untuk bak kontrolnya masih terus dicek supaya pas nantinya untuk kelancaran di bagian drainase yang ada di sisi area grass ini. Ya, di sini untuk pemasangan di bagian beton gebrok sudah terpasang cukup jauh ya, dari depan gardu PLN menuju tikungan pertama seperti yang kita perhatikan. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada, kita lihat dulu di sini untuk di bagian race control. Untuk race control sendiri sudah terlihat cukup mantap sampai hari ini. Nah, di sini masih terus berlanjut untuk pengerjaan pengecetan di depan ini maupun di bagian plafon atasnya ya, di bagian topi depannya itu masih terus dikerjakan. Untuk hasilnya bisa dikatakan sudah 93%. Tinggal sedikit lagi tentunya akan terselesaikan untuk bangunan tower race control yang berada di sisi kiri trek lintasan sirkuit Mandalika ini. Dan di sini bisa kita pantau juga untuk pengerjaan masih terus dilakukan penyambungan di bagian jalur yang berada di sisi sebelah kanan untuk race control. Nanti modelnya akan tersambung dari Outer Surface Road menuju ke jalur provinsi yang berada di sebelah utara sana. Dan di sini untuk di bagian kaplingan-kaplingan juga masih terus dilanjutkan untuk pengecoran di depan itu ya, supaya bisa terselesaikan. Ya, kita kembali ke trek lurus untuk melihat dari progres hasil capaian pengerjaan untuk penaruhan di bagian beton gebrok pit wall yang berada di sisi kiri trek lurus. Dan begitu juga untuk pemasangan di bagian pagar untuk pit wall ini. Nah, bisa diperhatikan bersama-sama ya buat teman-teman semua. Jadi di sini sengaja tidak disambung untuk pagar yang ada di situ untuk jalur nanti di bagian pitboardnya. Dan untuk lubang-lubang yang kecil yang ada di pagar pembatas sendiri itu akan menjadi tempat kru pembalap nanti untuk memanggil atau mensupport para pembalap mereka. Ya, di sini ada apa ya? Kalau kita perhatikan, apakah pembuatan untuk jalur atau garis starting atau finishing? Coba kita perhatikan. Ya, bukan ya. Di sini hanya dilakukan untuk pengecekan di bagian sambungan yang dilakukan kemarin. Kalau kita perhatikan ya, seperti itu. Jadi di setiap sambungan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika sini dicek semuanya untuk kesesuaiannya. Apabila elevasinya belum pas, tentunya dilanjutkan kembali untuk dilakukan pengerjaan seperti yang sudah ditentukan ya, supaya pas nantinya. Ya, di sini untuk lubang-lubang kecil yang kita bilang tadi ya, akan sebagai tempat kru pembalap atau mekanik nanti di belakang pit wall akan mensupport para pembalap mereka seperti yang kita bilang tadi. Dan untuk pitboard sendiri posisinya sudah ditentukan, yaitu di depan gantry, tadi tidak disambung untuk pagar sendiri untuk di bagian pitboard tersebut. Ya, seperti inilah situasi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika pada siang hari ini. Kita pantau bersama-sama, semakin mantap tentunya ya dengan melihat situasi dan kondisi seperti ini.
Oke, kita lanjut untuk menelusuri dari progres kesiapan sirkuit Mandalika di bagian tunnel pertama. Kita berada di sini. Ya, kita lihat dulu untuk kesiapannya ya. Seperti yang kita perhatikan untuk di bagian tunnel pertama yang ada di sini sudah siap sekali ya. Pengerjaan untuk kelistrikan juga sudah dipasang, semuanya tinggal disambung saja nanti ke bagian jalur yang sudah ditentukan. Untuk tunnel ini fungsinya nanti sebagai jalur menuju ke tribun tengah ya. Jadi untuk sirkuit Mandalika mempunyai 2 tunnel. Buat teman-teman yang baru bergabung mungkin masih ada yang belum tahu ya. Jadi tunnel ini fungsinya sebagai jalur menuju ke tribun tengah maupun di jalur tengah nantinya, karena akan dipasang atau dibangun maksud kita, yaitu hotel Villa Resort secara bertahap nanti di bagian tengah tersebut. Nanti para pengunjung maupun para wisatawan dan para penonton akan bisa lewat tunnel tersebut menuju ke jalur tengah yang ada. Ya, kita bisa lihat untuk capaian pemasangan di bagian pit wall yang ada di sini maupun pagarnya sendiri sudah cukup panjang ya menuju di gang pertama. Ya, bisa kita lihat semakin mantap tentunya dan semakin optimis kita akan bisa menyelenggarakan event World Superbike di tahun ini. Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres capaian pekerjaan yang sudah didapatkan sampai hari ini. Kita akan perhatikan di tikungan pertama, 2 dan seterusnya. Seperti di pantauan kita sebelumnya, kita perhatikan dulu untuk hasil kinerja atau pengerjaan yang masih terus dilakukan di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama ya. Nah, ini adalah tribun VVIP yang kita bilang tadi. Jadi seperti yang kita lihat di sini untuk pemasangan atau pengecoran tadi malam juga lembur di sini. Salah satu teman kita ya, YouTuber juga live di sini untuk melihat dari progres pengecoran di bagian slope atas. Nah, di bagian tengah ini bisa dilihat. Begitu juga di bagian kanan ini sudah 3 atap sudah dipasang, dan di sisi kanan kiri di sana ya. Kalau kita dari sini sudah dipasang 2. Tinggal beberapa ini, tinggal 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Maka akan terselesaikan untuk pemasangan di bagian kerangka atap untuk tribun VVIP tersebut. Ya, kita kembali lagi ke trek lintasan untuk melihat kondisi atau situasi di sini. Seperti yang kita perhatikan di area curb di sebelah kiri trek lane sudah siap sekali, tinggal dilanjutkan untuk perapian dan pengecetan. Kita masih menunggu ini untuk progres selanjutnya. Ya, di tikungan kedua menuju ketiga area grass atau rumput di sini sudah mulai dilakukan penyiraman pada siang hari ini supaya tumbuh dengan lebat nantinya, supaya bagus untuk area rumput tersebut. Di tikungan ketiga menuju keempat di sini, nah ini sudah mulai dilakukan untuk lanjutan di bagian pengecoran area curb, bisa kita perhatikan. Nah, para pekerja sudah mulai merapikan untuk lanjutan pengecoran yang akan dilanjutkan di bagian sisi sebelah kanan untuk trek lintasan atau di bagian sisi kiri yang ada di long lap penalty ini. Begitu juga di depan ini masih terus dilanjutkan untuk perapian ya, para pekerja terus melanjutkan aktivitas mereka di kesempatan siang ini. Nah, itu mereka masih melakukan pemotongan dan perapian untuk sisi penempatan area curb yang ada di sini menuju tikungan kelima. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi yang ada di tikungan kelima menuju ke-6 dan seterusnya. Seperti yang kita lihat di sini untuk area curb sudah sip semuanya, untuk pengerjaannya sudah tersambung sampai menuju tikungan ke-7 itu. Di bagian sisi kiri juga untuk jalur entry sudah sip, tinggal untuk perapian di bagian material gravel. Dan di bagian sebelah kanan juga perapian masih terus dilakukan kemarin, bisa kita lihat ya di sore hari pas kita pantau itu. Itu juga untuk lanjutan di bagian sambungan di area grass ini. Apakah nanti akan langsung ditanami rumput atau akan dilakukan untuk pengaspalan? Seperti yang kita lihat kayaknya akan diaspal ya, seperti yang sudah ada di sirkuit yang lain juga di dimanapun ya. Seperti itu modelnya, nanti akan dicat untuk area tersebut.
Lanjut lagi pantauan kita pada kesempatan siang hari ini. Seperti yang kita perhatikan, kita sudah berada di tikungan ke-8 menuju ke-9. Nah, di sini terlihat ramai sekali aktivitasnya untuk melakukan aktivitas pengaspalan nantinya. Fault milling sudah mulai melakukan untuk perapian, di mana kemarin ya belum sempat terselesaikan untuk pengaplasan di bagian permukaan untuk bagian run off yang akan segera dilakukan lapisan ketiga. Jadi untuk siang hari ini kita perhatikan tidak ada pengaspalan ya. Kemungkinan nanti sore tentunya kita masih menunggu ini. Kita berharap semuanya bisa berjalan ya, karena waktu terus berputar ini. Ya sebentar lagi sudah tanggal 13 saat ini. Jadi akhir bulan ini target kita harus selesai untuk bagian trek lintasan yang ada, maupun pengerjaan di area curb dan area verge yang ada di sisi trek lintasan sirkuit Mandalika ini. Dan di tikungan ke-9 menuju ke-10 ini untuk pengecoran masih terus berlanjut di sini di area track limit ya, atau area curb. Nah, di sisi kiri ini bisa kita lihat. Mungkin kita zoom sedikit. Oke, seperti inilah kondisinya. Masih terus dilakukan untuk pengecoran sampai menuju ke depan sana, yaitu di bagian tikungan ke-10 sebelah kirinya. Ya, di sini bisa kita perhatikan untuk pengeboran masih terus berlangsung di bagian sisi sebelah kanan atau di depan bukit ini untuk penempatan nanti di baliho besar ya. Billboard Pertamina akan dibangun ya yang bertulisan Pertamina. Tentunya di sini harus kuat. Maka dari itu dibor ya dengan kedalaman yang sudah ditentukan untuk mengantisipasi. Karena kalau musim hujan memang di lintasan sirkuit Mandalika ini lumayan kencang anginnya ya. Karena kita langsung berhadapan di pantai atau laut lepas ini. Maka dari itu harus kuat untuk bagian billboard tersebut. Kalau musim panas ya tidak masalah ya, tetap aman-aman saja karena tidak terlalu keras untuk anginnya. Nah, di sini juga bisa kita perhatikan di bagian material gravel sudah rapi sekali, sudah tertata. Di bagian run off ini sudah bisa dikatakan sudah oke ya. Dan untuk lanjutan di area curb juga akan dilanjutkan untuk pemotongan sedikit dan dilakukan pengecoran nantinya. Lanjut lagi penelusuran kita di siang hari ini. Seperti yang kita perhatikan, kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Nah, di sisi kiri ini masih belum dilakukan untuk penyambungan atau perapian yang langsung terhubung ke area grace. Begitu juga di area curb di tikungan ke-12 menuju 13 ini belum dilakukan untuk pemotongan. Di sini sudah dilakukan penggarisan ya. Di sini itu adalah batas nanti dari pemotongan untuk track lane maupun di bagian sebelah kanan untuk run off yang berada di sebelah kanan ini. Ya, begitu juga untuk material gravel di sini masih terus akan dilakukan ya, masih dibutuhkan kalau kita perhatikan karena untuk lapisan geotekstil masih terlihat di tengah itu. Nah, seperti itu ya. Tetapi saat ini masih dilakukan perapian untuk aspal lanjutan di pelebaran inner surface road yang berada di sisi dalam ini ya, seperti ini. Nanti untuk penempatan tire barrier atau ban-ban yang sudah disiapkan di bagian area gudang. Untuk pengerjaan lanjutan juga masih terus dikerjakan di pagar pembatas ini. Untuk sambungan sudah bisa terlihat akan segera dilanjutkan untuk pemasangan di bagian safety fence-nya. Maka akan tersambung secara sempurna untuk pengerjaan yang ada di pagar pembatas maupun pengerjaan lanjutan di bagian pelebaran di bagian inner surface road maupun outer surface road nanti bagian penempatan tire barriernya. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 ini. Seperti yang kita lihat di sini, tinggal di sini untuk pengaspalan lapisan ketiga yang belum. Dan di bagian sebelah kanan di tikungan ke-8 menuju ke-9 itu. Maka akan terlihat sempurna nantinya setelah tersambung semuanya. Dan akan dilanjutkan di area verge sebelah kanannya. Ya, kita beralih ke sebelah kanan yang ada di zona dalam ini. Ya, di bagian kanan untuk inner surface road. Ya, di sini untuk penanaman aneka tanaman terus dilakukan untuk penghijauan nanti di sisi kanan trek lurus ini.
Nah, di sini juga akan ada nanti grandstand sepanjang menuju tunnel pertama yang akan dibangun untuk penonton ya. Tapi saat ini masih belum dilakukan. Kita terus akan pantau dan terus akan lihat bersama-sama dari hasil pengerjaan atau progres pengerjaan yang terus berlangsung di sirkuit Mandalika ini. Ya, kita sudah kembali lagi ke trek lurus dan bisa diperhatikan di sini terus dilakukan untuk perapian di bagian beton gebrok video wall maupun pengecekan ya untuk dilakukan penggarisan nanti di starting grid kalau kita perhatikan. Begitu juga di depan itu masih terus berlangsung di mana penyambungan yang dilakukan apakah sudah pas elevasinya. Jadi di setiap sambungan tersebut dicek ulang ya untuk kesesuaiannya. Apakah elevasinya benar-benar pas atau belum. Jadi kalau memang belum pas nanti dilanjutkan untuk dicek kembali tentunya. Ya, seperti yang kita perhatikan. Jadi sambungan di trek lurus ini di sini ya. Nah, pas sekali. Jadi saat ini kemungkinan akan dilanjutkan juga untuk sebagai garis finishnya juga di sana. Kita masih belum tahu. Nanti kita akan turun ke bawah untuk bertanya bersama-sama teman-teman ya, untuk melihat dari apa sebenarnya yang akan dikerjakan di situ. Apakah akan dibuat untuk garisnya atau mungkin untuk sambungannya belum pas. Kita akan terus pantau bersama-sama. Ya, mungkin apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, sampai di saja perjumpaan kita ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Salam anak Lombok, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.